Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Dyayu Prasasti dari kelas A02 Agrobisnis Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari pabrik UD Barokah, dari usaha UD Barokah. Identitas nama usaha yang diambil dari kelompok 3 atau yang dianalisis kelompok 3 adalah UD Barokah yang berlokasi di Dusun Cangkring, Desa Cangkring Randu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. UD Barokah ini memproduksi pakan ternak khususnya unggas. Kemudian produk yang dimiliki UD Barokah berbentuk tepung ikan yang berkualitas untuk pakan ternak. Jadi ikan bahan utamanya adalah ikan surimi, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan teri. Jadi ikannya itu dikeringin, kemudian dihaluskan menjadi tepung atau sampai halus, kemudian dimakan ternak. Karena produk UD Barokah ini berbentuk tepung atau partikel halus, maka kemasan yang diperjualbelikan ke konsumen berupa karung, jadi dijual per karung. Yang ketiga ada pasar. Nah, UD Barokah ini mendistribusikan produknya di pasar lokal yang masih di satu provinsi seperti Malang, Blitar, dan Surabaya. Jadi UD Barokah ini menjual produknya atau mendistribusikan ke beberapa daerah tersebut. Ada juga yang di luar pulau seperti Jakarta dan Medan. Nah, untuk kemasan yang dikirim ke luar provinsi atau luar pulau itu memiliki kemasan tambahan, yaitu ada plastik di dalam karungnya. Itu bertujuan untuk mengurangi kebocoran atau kerusakan selama perjalanan berlangsung. Kemudian keunggulan produk yang dimiliki oleh UD Barokah ini adalah tahan lama karena dia berbentuk tepung kering, jadi tahan sampai sekitar 3 bulan. Dan juga bahan bakunya adalah 100% ikan asli tanpa campuran bahan apapun. Jadi nutrisinya sangat tinggi untuk unggas, menjadikan unggas lebih sehat dan gemuk. Selain gemuk, pakan dari produk UD Barokah ini mudah dicerna oleh hewan unggas. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh UD Barokah adalah cuaca yang tidak menentu, karena proses pengeringannya masih dengan menggunakan sinar matahari secara langsung. Terkadang ada cuaca buruk seperti hujan, mendung, dan sebagainya. Tetapi UD Barokah telah menemukan solusinya, yaitu menggunakan oven. Meskipun jumlah yang dihasilkan lebih banyak yang dikeringin di matahari langsung ketimbang menggunakan oven. Yang keenam ada prospek. Karena produk yang dihasilkan oleh UD Barokah ini tahan lama dan memiliki pasar yang luas, maka memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekspor melalui berbagai kemitraan. Selain itu, semakin bertambahnya permintaan konsumen, maka UD Barokah mengalami peningkatan produksi yang meningkat, yang dapat memungkinkan juga untuk menambah tenaga kerja dan juga membuka anak cabang di berbagai daerah. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya pindah posisi karena di luar agak berisik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama ada kondisi lingkungan. Ketersediaan sumber daya alam dikarenakan UD Barokah mengambil ikannya dari laut oleh nelayan, maka jumlah bahan baku yang diinginkan kadang tidak sesuai, karena itu tergantung seperti semisal hari ini dapat banyak, kemudian besok dapatnya lumayan, besoknya lagi dapatnya banyak, besoknya lagi lumayan, begitu. Kemudian ada perubahan iklim, yang dimana tiba-tiba cuaca buruk saat nelayan mengambil ikan. Takutnya nanti ombak, hujan, angin gede itu akan mempengaruhi hasil ikan yang diperoleh. Kemudian karena UD Barokah ini masih menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan ikan, biasanya cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang mendung, dan itu mempengaruhi produksi ikan.
membuat proses produksi menjadi lebih lama. Yang kedua ada faktor ekonomi. Harga pasar yang dijual, harga pasar umum UD Barokah itu per kilonya 7.000, kemudian tetapi dijual per karung yaitu 350. Apabila harga baku naik, harga ikan naik, maka harganya pun ikut naik. Terus biaya produksi. Nah, di UD Barokah ini konsumen membayar setelah produknya datang. Jadi membayarnya tuh 2-7 hari ke depan setelah produknya datang. Sistemnya itu barang dulu baru uang. Terkadang konsumen itu mengalami beberapa kesulitan membayar ya, seperti kayak kesulitan membayar kayak belum ada dananya atau apalah, jadilah nunggak, dan itu mempengaruhi pada modal untuk produksi produk nantinya. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi. Di UD Barokah ini sudah menggunakan 2 alat canggih, yaitu hammer mill untuk menghaluskan ikan yang berukuran besar dan disc mill untuk menghaluskan ikan yang berukuran sedang. Inovasi. Sepertinya penambahan bahan baku lainnya, karena bahan bakunya ada beberapa ikan, yaitu ikan surimi, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan teri. Nah, mungkin inovasi ke depannya tuh kadang itu menambah beberapa ikan, seperti ikan mujair atau ikan apa gitu, dan itu membuat nutrisi yang terkandung di dalamnya menjadi lebih tinggi, tetapi harga pasarnya tetap sama. Kebijakan dan regulasi lingkungan. Nah, untuk penangkapan ikan di laut, UD Barokah memiliki aspek yang sudah diperhatikan, seperti izin menangkap, zona penangkapan ikan, dan juga menggunakan alat yang tidak berbahaya untuk laut. Menangkap ikannya tuh menggunakan alat yang tidak berbahaya untuk ekosistem laut. Kemudian kebijakan pemerintah. UD Barokah sudah memiliki beberapa izin, seperti izin perusahaan, izin lokasi, izin usaha industri, dan izin usaha perdagangan. Yang kelima ada manajemen dan keterampilan. Manajemen keuangan. UD Barokah menyusun anggaran pemasukan data hasil penjualan produk, kemudian merencanakan biaya operasional untuk memproduksi produk selanjutnya. Jadi semuanya sudah dirancang untuk kedepannya. Terus keterampilan pengelolaan. UD Barokah itu memiliki 26 karyawan. Jadi bisa mengatur semua kegiatan produksi itu sudah ada karyawannya masing-masing, sudah ada bagian masing-masing, jadi bisa berjalan dengan lancar. Yang keenam ada akses terhadap pasar. Saluran distribusi. UD Barokah mendistribusikan produknya langsung ke konsumen, langsung ke peternak maksudnya, jadi nggak perlu pakai perantara orang lagi. Kemudian kemitraan bisnis. Nah, UD Barokah ini bekerja sama dengan CV Maju Jaya dalam bidang pemasaran. Kerjasama ini menjadikan UD Barokah memiliki kesempatan besar untuk memperluas pasar. Jadi bisa bekerja sama untuk lebih memperluas penjualan. Kemudian yang ketujuh ada kesehatan dan keamanan pangan. Standar kualitas. UD Barokah memiliki standar kualitas sendiri. Mereka mengecek setiap hari kualitas produknya dan kandungan gizinya agar bagus untuk hewan ternak, terjamin kualitasnya. Kemudian untuk kesehatan hewan, nah, pakan ternak yang diproduksi oleh UD Barokah ini kan mengandung 100% ikan. Jadi pastinya bernutrisi untuk para ternak yang memakan produk dari UD Barokah. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan kemitraan.
karena tadi bekerja sama dengan CV Maju Jaya, UD Barokah dapat berbagi pengalaman. Nah, CV Maju Jaya itu juga memproduksi tepung ikan. Jadi sama-sama bisa mengembangkan ide-ide yang ada di ide-ide mereka. Jadi bisa disatukan, bisa menambah inovasi baru. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.